Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kajian ilmu tauhid. Untuk kesempatan ini saya akan membahas tentang sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk episode ini saya akan membahas tentang sifat Allah yang kedua, yakni qidam, yang memiliki sifat lawannya atau sifat mustahil bagi Allah, yaitu hudus. Qidam secara harfiah artinya terdahulu, hudus lawannya berarti hal yang baru atau pendatang baru. Hadirin yang berbahagia yang menyimak bahasan ini atau kajian ini, alhamdulillah kalau kita belajar tentang ilmu tauhid, sebenarnya belajar tentang ilmu yang sangat fundamental sekali. Fundamen artinya sangat mendasar sekali, sebab tauhid itu bagaimana membangun keyakinan, membangun akidah kita. Kita semakin yakin karena kita ini adalah ciptaan Allah, kita yakin karena kita ini adalah makhluk Allah. Sehingga kalau kita meyakini hal itu, maka insya Allah segala aspek yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita lakukan selama hidup kita harus bernilai ibadah sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Sehingga salah satu syarat yang paling utama supaya kita bisa menikmati ibadah, supaya kita bisa menikmati menjalankan atau dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini bahwa kita ini makhluk Allah, kita ini ciptakan Allah, dan kita ini segala sesuatunya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, qidam ini artinya adalah Allah memiliki sifat yang terdahulu. Mungkin bisa kita artikan sebagai karakteristik ya Tuhan yang kita sembah, yakni Allah Azza wa Jalla itu memiliki sifat terdahulu. Artinya terdahulu di sini Allah ini sudah ada sebelum makhluknya, sebelum alam semesta yang diciptakannya, sebelum Allah menciptakan apapun di dunia, Allah sudah ada. Dan adanya Allah tidak ada yang menciptakan, adanya Allah ya ada saja. Dan kita tidak boleh terlalu serius ya untuk mengejar siapa pencipta Allah, dan memang tidak ada hal itu. Karena Allah berdiri sendiri, Allah ada, dan Allah terdahulu, lebih dahulu adanya sebelum makhluk-makhluk ada. Nah, tapi jangan diartikan bahwa Allah itu sesuatu yang diciptakan, tidak. Ya, Allah itu yang menciptakan. Nah, kalau kita bicara tentang sifat wajib bagi Allah, berarti ada sifat yang mustahil, artinya lawannya ya. Diduhanya artinya lawannya apa? Yaitu hudus. Hudus itu artinya Allah sesuatu yang baru. Allah itu yang ciptakan, Allah itu makhluk, tidak. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus meyakini bahwa sebelum ada semesta alam raya ini, sebelum ada manusia dari mulai Nabi Adam sampai kita sekarang yang hidup, itu Allah sudah ada karena Allah yang menciptakannya. Nah, bicara tentang sifat Allah, salah satunya qidam ini, berarti kita bicara apa dasarnya kok Allah itu terlebih dahulu ada. Nah, kalau kita bicara dalil, kalau kita bicara burhan, atau bicara tentang apa sebabnya atau apa fakta-faktanya begitu, berarti kita bicara tentang dalil akli dan dalil nakli. Kalau dalil akli artinya dalil yang bisa sebagai dasar filsafat kita, menjadi dasar pijakan pemikiran akal kita, logika kita. Karena Islam itu agama yang sangat rasional. Akan tetapi kerasionalan dalam Islam juga kita harus percaya pada hal-hal yang memang kadang kita tidak sampai secara logika.
Ya, kita harus yakin saja, yakin. Sebab dalam Al-Quran juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah itu ya, Allah berfirman salah satu ciri orang bertakwa, ayat yang ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, disitulah salah satu ciri orang bertakwa itu adalah orang yang beriman pada hal yang gaib. Yang gaib ini termasuk di dalamnya kita percaya pada Allah. Nah, gaib itu adalah sesuatu yang tidak terjangkau dengan logika dan tidak konkret, artinya sesuatu yang tidak terlihat, tidak bisa diraba dan tidak bisa dirasakan. Ya, artinya dirasakan itu dengan perasaan. Tetapi yang gaib itu sesuatu yang kita yakini itu adanya Allah, itu gaib. Para malaikat juga gaib, adanya jin juga gaib. Nah, itu sesuatu yang kita harus yakini juga, harus kita imani. Nah, hadirin yang berbahagia, apa dalil akalnya kok Allah itu dahulu? Nah, sangat mudah sebenarnya ya. Sesuatu yang menciptakan berarti sesuatu yang terdahulu ya. Kalau Allah sesuatu yang diciptakan berarti akan rusak ya. Contoh misalnya manusia ini kan ciptaan Allah ya, ciptaan Allah, yakin kita ciptakan. Tidak ada manusia di dunia ini yang abadi, nggak ada. Sesakti apapun ya, sekaya apapun, sebesar apapun kekuasaannya, pasti suatu saat akan mati, akan hilang ya, akan hancur. Kita tahu sejarah-sejarah di zaman dulu kala ada Raja Fir'aun ya, ada yang jahat-jahatnya gitu ya, ada kaum Ad, kaum Samud. Itu mereka punya kekuasaan, punya harta, punya ilmu, tetapi tetap hancur. Termasuk orang-orang yang soleh juga akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Artinya akan wafat, akan meninggal, kecuali Nabi Isa ya, yang memang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang orang-orang yang soleh, ada nabi-nabi, termasuk nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau luar biasa kesolehannya, nabi dan rasul, tetap wafat. Nah, karena memang keumuman sesuatu yang diciptakan pasti akan hancur, akan habis, akan masa ausnya akan tiba dan akan menemui ajalnya. Tetapi sekarang Allah itu qadim, artinya Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang terlebih dahulu. Nah, sekarang kalau Allah hudus ya, ada yang menciptakan, berarti akan hancur. Jadi kita harus berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang menciptakan, Allah yang menciptakan makhluk-makhluknya. Jadi Allah itu ada sebelum makhluk ada. Nah, kalau bicara tentang dalil naklinya, salah satunya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke 29, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan kalian ya, kalian untuk kalian apa-apa yang ada di bumi. Nah, jadi sebenarnya apapun yang ada di dunia ini, apapun yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk manusia, untuk kita manfaatkan, untuk kita kelola, kita bangun ya. Atau mungkin yang lebih jelasnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam surat At-Tin ya. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Telah kami ciptakan manusia, berarti manusia itu ciptakan Allah Subhanahu wa taala. Yakin ya. Yakin bahwa Allah menciptakan kita, Allah menciptakan manusia, Allah ciptakan alam semesta semua ini. Jadi dengan dasar dua dalil tadi, dalil akli dan dalil nakli, kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah itu ada. Allah itu yang kita sembah, Allah yang kita jadikan tempat bersandar, Allah tempat kita meminta, Allah tempat kita meminta pertolongan ya.
Jadi insya Allah kalau kita semakin tahu, semakin yakin, semakin ma'rifatullah, semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah hidup kita akan lebih tenang ya, lebih yakin, lebih mantap gitu ya. Karena kalau kita sudah yakin adanya Allah, semua kehidupan kita ini akan terasa semuanya adalah ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat kajian di episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.